Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Di sini Nabi menggunakan kata wailun. Itu azab besar. Sama dalam Al-Quran, wailun fawailun lil musallin. Fawailun lil musallin. Ini wailun lil akabi minan nar. Ada azab yang mengancam seseorang yang sudah berwudu tetapi gara-gara tumitnya, gara-gara tumitnya tidak basah, tidak kena air. Di dalam Al-Quran, wailul lil musallin, ada azab yang mengancam orang yang salat. Jadi orang salat saja bisa ada ancaman. Salat yang bagaimana? Disebutkan dalam lanjutan ayat, allazina hum an salatihim sahun, yang suka menunda-nunda salatnya sampai lepas waktunya. Toli eleh metopin apa masuk pajak subuh. Tani ana sepajak subuh tu kuelek ni sepajak duha ni atu. Orang yang suka menunda-nunda salatnya daripada waktunya itu terancam. Kalau saya membaca ayat ini, saya pikirkan, ini orang salat saja masih ada ancaman. Kalau salah-salah, bagaimana memang yang tidak salat? Maka memang dulu dah supaya engkau jenis ada ancaman. Salat ada ancaman. Ya memang salah-salah caranya. Dalam yang salat ini katakan, allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuakhiruna au salatahum an awqatihim. Itu kata Rasulullah terjemahannya. Yang suka menunda-nunda salatnya dari waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah, atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengajian kita dapat berlangsung pada subuh hari ini, di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. InsyaAllah bahasan kita pada subuh hari ini adalah lanjutan dari masalah ibadah, yaitu masalah wudu yang telah kita baca pada pengajian-pengajian kita yang lalu. Bahwasanya pada bulan 12 tahun lalu kita telah memasuki masalah wudu. Kemudian pada bulan 1 tahun 2020 syarat-syarat wudu. Bulan Februari kita sudah memasuki mengenai fardu wudu, yang waktu itu kita membahas masalah niat. Pada bulan Maret diselingi dengan
bahasan berkaitan dengan zakat. Sesudah itu sudah masuk corona. Berhenti pengajian kita, nanti dibuka kembali pada bulan 7, di mana bahasan langsung mengenai masalah corona. Lalu bulan lalu baru kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai wudu, di mana kita memasuki rukun yang kedua dan yang ketiga. Setelah kita bahas bahwa di dalam mazhab Syafi'i rukun wudu itu ada 6. 4 yang disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 6, yaitu mencuci muka, kemudian kedua tangan sampai siku, mencuci muka, kemudian kedua tangan sampai siku, lalu sesudah itu menyapu sebagian kepala, dan yang keempat ialah mencuci kedua kaki sampai dengan mata kaki. Inilah 4 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Sehingga ulama seluruh dunia sepakat tentang ini, tentang wajibnya yang 4 ini. Lalu di dalam mazhab Syafi'i ada tambahan 2 yang menjadi wajib, yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu niat, karena wudu ini adalah termasuk amal, tidak ada yang menyangkal ini adalah amal ibadah langsung kepada Allah. Sementara Nabi mengatakan innamal a'malu binniyati, amal itu harus ada niatnya, sehingga menjadilah 5. Dan niat ini yang pertama, bukan mencuci mukanya yang pertama, tapi niatnya. Karena ulama mengatakan bahwa niat itu ialah niat bulat di dalam hati, melaksanakan suatu pekerjaan atau suatu amal yang serangkai dengan pelaksanaannya. Oleh karena itu di antara kitab-kitab disebutkan bahwa niat itu ketika membasuh muka, karena muka ini yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran. Namun dalam pembahasan kita yang lalu telah dikatakan bahwa sebaiknya niat itu ketika mulai kita membasuh kedua tangan, karena muka ini adalah fardu yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi bukan itu pekerjaan pertama dalam berwudu. Supaya semua pekerjaan yang kita lakukan dalam berwudu itu masuk sebagai ibadah, maka niat kita mulai dengan apa yang kita lakukan pada pertama itu ketika mencuci kedua tangan. Yang mana mencuci kedua tangan ini hukumnya adalah sunat. Tetapi andai kata kita belum berniat pada waktu itu, berarti belum masuk, karena belum berniat. Di mana
ibadah itu dihitung di mana mulai niatnya. Di mana mulai niatnya. Kemudian yang menjadi tambahan yang kedua yang menyebabkan menjadi 6 rukun wudu itu atau fardu wudu itu ialah tertib. Di mana diambil pertama dari ayat sendiri yang menyebutkan bahwa muka dulu, baru kedua tangan, baru kepala, baru kaki. Tertib. Kemudian daripada pengamalan Rasulullah, di mana pengamalan Rasulullah tidak pernah menyalahi itu, sehingga tertib ini menjadi wajib. Tertib ini menjadi wajib. Itulah menyebabkan sehingga di dalam mazhab Syafi'i disebutkan ada 6 yang menjadi rukun atau fardu daripada wudu itu. Kita telah membahas sampai 3. Niat, mencuci muka, kedua tangan sampai siku. Sekarang yang keempat, yaitu mashu ba'dir ras, menyapu sebagian kepala. Di sini menggunakan kata menyapu, bukan menggunakan kata mencuci, sebagaimana ketika Al-Quran menyebutkan mencuci muka dan kedua tangan. Setelah sampai kepada kepala ini hanya mengatakan menyapu. Oleh karena itu berbedalah yang kita lakukan ketika kita mencuci muka dan kedua tangan dengan menyapu kepala. Dan mengapa sebagian kepala? Di sini disebabkan karena menggunakan kata bi. Wamsahu bi ru'usikum. Tidak langsung mengatakan wamsahu ru'usakum. Andai kata kalimatnya mengatakan langsung wamsahu ru'usakum dalam bahasa Arab, tidak ada bi, itu berarti semua kepala harus kena. Tapi karena ada kata-kata bi di sini, itu yang menyebabkan sehingga bermakna sebagian. Dan yang dilakukan Nabi hanya bagian ubun-ubun, bagian ubun-ubunnya. Dan kalau beliau tidak membuka serbannya, hanya serbannya yang disapu dengan pertimbangan bahwa tembus masuk ya ke dalam. Lalu di sini ada dikatakan wa yasihhu mashu basyaratir ra'si awis sya'ri fi hududi, sah menyapu rambut yang ada di kepala. Bulu-bulu yang ada di kepala, awis sya'ri fi hududihi, ataukah rambut dalam batas kepala, pada batas kepala. Li'anal jami'a yusamma ra'san, karena semuanya itu masuk kepala. Lakin la yajzi'u masu syarrin nazili anir ra'si, akan tetapi tidak benar, tidak boleh menyapu rambut yang sudah melewati batas kepala. Jadi kalau ada seseorang yang rambutnya sudah melewati batas kepala, tidak boleh menyapu yang itu yang melebihi batas kepala. Umpamanya perempuan, panjang rambutnya, terurai ke belakang, capaknya minala, Mas Abu, oh itu tidak benar.
karena sudah melewati kepala, hanya pada batas kepala. Tapi bagaimana kalau dia tidak sapu tapi dicuci? Di sini katakan walau ghasala ra'sahu aw ba'dahu badal masih jaza. Andai kata dilakukan itu tidak disapu malah dicuci, itu boleh-boleh saja. Kenapa? Li'annahu masaha wa ziyada. Karena itu dia menyapu dan lebih daripada menyapu. Iya, lebih daripada menyapu. Wa in kana ala ra'si kita, walaupun ada penutup pada kepala, walaupun di sini wa in kana ala ra'si kita, jika sekiranya di kepala itu ada penutup, wala yuridu naz'ahu li uzrin, dan ia tidak mau melepaskannya karena uzur atau li ghairi uzrin, atau bukan uzur, ada halangan atau tidak, fa innahu yakfi mashan nasya, maka cukup baginya dia menyapu ubun-ubunnya. Wa yakfi wad'ul yadi ala ra'si wa la yustaratu ma'duha, dan cukup meletakkan tangan di atas kepala, tidak mesti harus dia dia dorong, tidak mesti dia dorong. Bagaimana dengan perempuan? Di sini katakan wal mar'atu karrajuli fi sifati masih ra'si, perempuan itu sama dengan laki-laki dalam hal menyapu kepala. Wa yumkin an tudkhila yadaha tahta khimariha hatta yakal masu ala syari. Mungkin juga perempuan itu dia selundupkan, masukkan tangannya di bawah kerudungnya. Berbicara tentang menyapu kepala ini, di sini ada perbedaan pendapat antara Syafi'i dengan Maliki. Karena Maliki mewajibkan seluruh kepala kena sampai ke belakang, mewajibkan. Pemahamannya dari pengamalan Rasulullah yang dia lihat menyapu semua sampai dia katakan begitu. Tapi Syafi'i berpegang kepada ayat tadi ini dan kepada yang dilakukan Rasulullah hanya menyapu ubun-ubunnya sampai dikatakan ya asal disapu sebagian kepala sudah jadi. Namun kalau mau menyempurnakan yang sunat ialah oke, disapu semua, itu sunat dari dalam Syafi'i. Kemudian rukun yang kelima ialah mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Wajib sampai air pada seluruh kedua kaki ini, sampai tidak tersisa walaupun hanya seperti kuku. Wa yajibu isal ma'i ila jamir ar-rijlaini hatta la yabqa minhuma mawdi'u dhafrin. Wajib sampai air kepada seluruh kedua kaki hingga tidak tersisa pada duanya itu walaupun seperti kuku. Au syakin, atau ada pecahan tidak sampai air di dalamnya. Au tatasyarin, ataukah di bawah ada rambut, di bawah rambut itu tidak sampai air. Ma wujubil intibah li akibil al-qadam min al-wara, dengan wajibnya diperhatikan tumit di belakang.
Jangan sampai hanya dengan air dari depan, kosong di belakang. Najimpo-jimpo ini boleh olo. Ya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a jama'atan tawadda'u wa bakiyat aqabuhum taluhu lam yamasa ama. Rasulullah pernah melihat jamaah berwudu, tersisa tumitnya di belakang, ya, lepas kosong, tidak kena air. Faqala, lalu Nabi mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Azab yang akan menimpa orang yang berwudu gara-gara tumitnya tidak kena air. Jadi ada juga orang berwudu ini diancam dengan azab. Wailun, tanya wailun nasopeng, wailun nasopeng laringgi. Pada masa gerombolan itu termasuk ya tempat yang rawan penghadangan gerombolan, ya, pada tahun 50-an itu. Di sini Nabi menggunakan kata wailun. Itu azab besar. Sama dalam Al-Quran, wailun fawailun lil musallin. Fawailun lil musallin. Ini wailun lil aqabi minan nar. Ada azab yang mengancam seseorang yang sudah berwudu tetapi gara-gara tumitnya, gara-gara tumitnya tidak basah, tidak kena air. Di dalam Al-Quran, wailul lil musallin, ada azab yang mengancam orang yang salat. Jadi orang salat saja bisa ada ancaman. Salat yang bagaimana? Disebutkan dalam lanjutan ayat, allazina hum an salatihim sahun, yang suka menunda-nunda salatnya sampai lepas waktunya. Toli elek metopin apa masuk pajak subuh. Tanyana sempajak subuh tu kuelek ni sempajak duha ni atu. Orang yang suka menunda-nunda salatnya daripada waktunya itu terancam. Kalau saya membaca ayat ini, yang saya pikirkan, ini orang salat saja masih ada ancaman. Kalau salah-salah, bagaimana memang yang tidak salat? Maka memang dulu dah sempajang. Engkai mak jene ada ancaman. Salat ada ancaman. Ya memang salah-salah caranya. Dalam yang salat ini katakan, allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuakhiruna au salatahum an awqatihim. Itu kata Rasulullah terjemahannya. Yang suka menunda-nunda salatnya dari waktunya. Fawailul musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tiga hal: suka menunda salat dari waktunya. Yang kedua, suka riak kalau ada yang dilakukan. Puji riale elok yasen. Ini juga merupakan salah satu ancaman
di mana sering orang tergelincir di situ tanpa disadari. Kapan melakukan sesuatu mauwah, sampai ada di antara masyarakat kita itu ya melakukan perbuatan seperti itu tanpa disadari, sebenarnya mendalimi dirinya. Umpamanya mengadakan acara pesta pernikahan anaknya, orangnya terbatas ekonominya, tapi mauwah ya mengundang artis dari Jakarta dengan biaya macam-macam luar biasa, karena dia mau hebat. Padahal setiap orang itu diketahui oleh jamaahnya, diketahui oleh masyarakat sekitarnya bahwa kamu punya ukuran di sini. Jadi kalau kamu lakukan melewati itu bukan menghormati, malah ditertawakan. Nah cawa-cawaimu tuh kadang elok tuh ya aseng nai risek kok. Prinsipnya apa? Sering saya dengar prinsipnya apa sangi meti kuburamuin rede. Wah. Apa sangi meti kuburamuin rede? Dek makan dek meti. Malesek kok. Ya kita bergeraklah sesuai dengan kondisi kita, bagaimana kita. Nah hormati kita daripada melakukan yang di luar daripada batas ukuran kita. Melakukan sesuatu suka ria. Kemudian sifat yang ketiga, ada 3 sifat di dalam wailong ini. Ara'aita, kilalena ara'aita, ada 3 sifat yang menyebabkan seseorang yang salat itu mendapatkan ancaman azab. Suka menunda salat dari waktunya. Coba tolong diperhatikan ya. Suka berarti apa? Kalau tidak suka tidak kena. Artinya kalau sekali ya tiba-tiba dalam keadaan kelewat capek atau bagaimana sehingga terlambat, ya Nabi sendiri pernah kejadian macam itu. Pernah Nabi bersama-sama dengan sahabat-sahabat beliau di satu tempat. Bagaimana? Ini rombongan ini semuanya kesiangan. Semuanya kesiangan. Nabi bersama-sama dengan rombongannya sampai mengatakan, kita tinggalkan tempat ini, di sini tempat setan ini, tempat ini. Lalu ditinggalkan tempat itu, baru melakukan salat subuh. Itu sudah pagi melakukan salat subuh. Nah, kalau macam itu terjadi pada kita, hal-hal yang tidak biasa, sekali-sekali dalam kondisi bagaimana kelelahan, kecapaian, tidak tiru lalu terjadi itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah ini ya memang ya sudah menjadikan budaya pada dirinya begitu. Ya, kan ditanyakan sama tetangganya, "Fikku Pak Ero?" Akan dibina aku meter kasih Pak Ero. To delek metope apa masuk pajak subuh macam itu yang kena. Jadi itu saya suka menurut salatnya, kemudian suka ria, ya, suka show, pamer. Kemudian yang ketiga, wayamnaunal maun, mencegah orang tolong menolong. Mencegah orang tolong menolong. Kalau ada seseorang mau menolong yang lainnya, tiba-tiba dia katakan, mulai mana muna pusarai urusan mutona murusu, seolah-olah itu bukan urusan kita kalau ada teman yang perlu ditolong. Itu wailong. Di sini juga wailong. Orang yang berwudu, yang tidak basah itu tumitnya di belakang. Di sisi lain, macam kita ini insya Allah Nabi pernah mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau, di antara semua umat nanti di hari kemudian, saya tetap mengenal saya punya umat.
Coba bayangkan itu. Berapa banyak manusia nanti itu. Kalau sejak Adam sampai yang di belakang kita ini ketika dunia kiamat, dikumpul berapa banyak manusia itu. Tapi Nabi mengatakan, saya tetap mengenal saya punya umat. Ditanya sahabat, bagaimana baginda bisa mengenal umatnya di tengah-tengah umat yang lain dengan jumlah yang luar biasa, raksasa begitu? Nabi mengatakan apa? Karena cahaya daripada wudhu mereka. Inilah yang wudhu benar-benar sesuai dengan tuntunan agama, dan insya Allah kita semua akan masuk di sana, masuk dalam kategori umat beliau yang dikenal oleh beliau sendiri. Pernah juga di sini dikatakan Nabi melihat seseorang berwudu, kemudian hanya sebesar kuku di belakang tidak basah, lalu dikata, kembali ke berwudu. Disuruh kembali berwudu. Ya. Kembali berwudu, perbaiki cara berwudu. Nah, orang itu kembali perbaiki wudunya baru salam. Kemudian yang keenam ialah tertib yang saya katakan tadi, karena di dalam Al-Quran dikatakan fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi dan seterusnya. Kemudian praktik Nabi sampai tertib ini adalah merupakan salah satu rukun wudu dalam mazhab Syafi'i. Insyaallah dalam pengajian kita berikut sunat-sunatnya, inilah yang paling banyak. Dalam catatan saya di sini ada sebanyak 23 sunat-sunat di dalam wudu, melengkapi wudu itu. Yang mana di antaranya di sini ada dari mazhab lain mengatakan wajib, tapi di sini termasuk sunat menurut mazhab Syafi'i. Mari kita lengkapi kita punya ibadah pada subuh hari ini dengan melaksanakan duha secara berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi